Laju tak terkendali dari sebuah truk trailer pengangkut gulungan kertas mengakhiri perjalanan horor di Jalan Raya Gempol, Dusun Mojor Ejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin pagi, 27 Juli 2026. Truk raksasa tersebut baru benar-benar terhenti setelah menghancurkan deretan teras rumah warga di pinggir jalur nasional yang menghubungkan Surabaya dan Malang. Insiden kecelakaan maut yang meletus pada jam padat berangkat kerja, tepatnya sekitar pukul 05.45 WIB ini, mendadak melumpuhkan total arus lalu lintas dari kedua arah. Kerasnya benturan tidak hanya merusakkan kendaraan lain di jalanan, tetapi juga menghancurkan sedikitnya 7 teras rumah warga, merenggut 4 korban jiwa, serta menyebabkan 6 orang lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan. Kasatlantas Polres Pasuruan, AKP Jauhar Rizkula Sumirat, membeberkan kronologi awal kecelakaan beruntun ini berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP. Sementara serta rekaman kamera pengawas, CCTV, di sekitar lokasi. Truk trailer muatan kertas awalnya melaju dari arah selatan atau Malang menuju utara ke arah Surabaya. Saat melintas di depan pabrik Indofood tak jauh dari SPBU Gempol, truk mendadak mengalami remblong sehingga pengemudi hilang kendali. Kecelakaan bermula saat truk muatan kertas melaju dari arah selatan menuju utara. Diduga pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak truk box yang berada tepat di depannya, ungkap AKP Jauhar. Pada titik pertama benturan, kerasnya dorongan truk kertas membuat truk box oleng, melompati median jalan, dan masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam mobil tangki air serta 2 sepeda motor dari arah Surabaya menuju Malang. Laju truk kertas terus meluncur di titik kedua, menabrak truk lain hingga terdorong ke pekarangan warga dan melindas sepeda motor. Puncaknya di titik ketiga, truk melenceng ke sisi barat jalan dan baru terhenti setelah merusak sedikitnya 7 teras rumah warga Dusun Mojor Ejo hingga hancur berantakan. Proses evakuasi para korban di lokasi kejadian berlangsung sangat dramatis dan memakan waktu hingga 3 jam. Sopir truk trailer pengangkut gulungan kertas sempat terjepit di dalam kabin kendaraan yang kondisinya ringsek parah. Tim gabungan dari Satlantas Polres Pasuruan, Basarnas Surabaya, BPBD, hingga petugas PLN menerjunkan alat berat ke lokasi kejadian. Selain menyelamatkan korban, petugas melakukan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi bahaya dari tiang listrik dan fasilitas publik yang roboh dihantam truk. Sopir truk trailer berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas dalam kondisi masih bernyawa setelah terjepit selama 3 jam di dalam kabin. Namun, takdir berkata lain saat korban dilarikan ke rumah sakit. Saat dievakuasi sopir trailer masih hidup, namun saat di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, terang AKP Jauhar. Dengan bertambahnya sopir truk trailer yang menghembuskan napas terakhir, total korban tewas dalam kecelakaan beruntun ini menjadi 4 orang, sementara korban luka-luka tercatat sebanyak 6 orang. Guna memastikan penyebab pasti kecelakaan mematikan ini, Polres Pasuruan menggandeng tim Ditlantas Polda Jawa Timur untuk menggelar olah TKP berbasis teknologi modern. Kami mengedepankan scientific crime investigation. Kami akan melakukan analisis mendalam bersama tim TAA, Traffic Accident Analysis, Polda Jatim dengan memadukan bukti CCTV, keterangan saksi, dan jejak rem di TKP, tegas AKP Jauhar. Akibat musibah ini, arus kendaraan di jalur nasional Surabaya-Malang sempat lumpuh total dan memicu kemacetan panjang. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan mengalihkan arus ke jalur bebas hambatan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kami mengarahkan kendaraan masuk tol Gempol atau tol Pandaan. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menggunakan jalur tol hingga proses evakuasi dan olah TKP selesai sepenuhnya, tutupnya.
Kecelakaan maut di Gempol Pasuruan menjadi duka mendalam sekaligus peringatan keras bagi seluruh pengusaha armada angkutan barang dan para pengemudi jalan raya. Kelayakan sistem pengereman kendaraan berat merupakan harga mati yang wajib diperiksa sebelum beroperasi. Semoga korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi God Almighty. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, serta korban luka-luka dapat segera pulih kembali.